1006. Orang pertama yang Ye Fan pikirkan adalah Ruthless. Siapa lagi selain dia? Dia adalah wanita paling mempesona sejak zaman kuno. Dia bangga pada dirinya sendiri dan tidak hidup untuk menjadi abadi. Dia pernah bertarung melawan Hua Yunfei dan menghadapi Great Dao Aquarius lebih dari sekali. Dia tahu kedalamannya tidak ada bandingannya. Ini diciptakan oleh orang kejam yang paling berbakat. Dia menggunakan tubuh fana untuk membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar. Bahkan Komatsu pun terpesona. Obat abadi menawarkan diri untuk mengikutinya, tetapi peri tidak peduli. Ini sungguh misterius. Bagaimana tokoh-tokoh besar lainnya, yang namanya sempat mengguncang masa lalu dan masa kini, bisa bertahan menghadapi hal ini. Orang yang kejam menjalani kehidupan yang angkuh dan menyendiri. Semua guru dewa menundukkan kepala padanya dan memandang rendah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun di sini, wajahnya dipenuhi air mata dan kesedihan. Ye Fan linglung. Hanya Polygonum Multiflorum yang bisa melihat pemandangan seperti itu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melihatnya? Di mata dunia, dia adalah wanita tak tertandingi yang dikenal kejam. Sulit membayangkan dia memiliki sisi lemah. Dia bisa menebang bintang, memetik matahari dan bulan, dan membantai seluruh dunia. Dia adalah wanita paling tak terduga sejak zaman kuno. Kata kejam mengguncang zaman. Polygonum Multiflorum tentu saja belum pernah melihat gaya mempesona orang yang kejam itu. Hanya terasa bahwa wanita itu sangat cantik, hampir tidak nyata. Wajahnya dipenuhi air mata dan tampak halus dan cantik. Tentu saja, kemampuan ilahi miliknya juga menantang surga. Inilah tempatnya. Polygonum Multiflorum membawa mereka maju dan sampai di tebing. Ye Fan langsung tercengang, dan Komatsu juga duduk di tanah. Air terjun jatuh, menutupi separuh tebing. Ini bukanlah air melainkan sungai kacau yang mengalir dari tebing. Polygonum Multiflorum memberitahu mereka bahwa inilah keajaiban yang ditinggalkan oleh peri itu. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, seluruh Kunlun gemetar dan hampir runtuh. Dulu, orang kejam itu patah hati. Dia pernah mengangkat kepalanya dan mendesah sedih. Dari 9 bulan di langit, 8 bulan jatuh. Rambut hitam halusnya menari tertiup angin dan wajahnya dipenuhi air mata. Dia membuat dunia runtuh. Hati Ye Fan bergetar. Kaisar kuno terlalu kuat. Dengan lambaian tangan, mereka dapat memetik bintang dan menangkap bulan, menghancurkan alam semesta, menyebabkan hati manusia bergetar. Saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menebang bintang-bintang di langit untuk membentuk sebuah tablet, kata Polygonum Multiflorum dengan suara bergetar. Ada sepotong baju darah di tebing itu yang masih bisa dilihat. Itu dilindungi oleh kekacauan mendasar, masih tidak dapat binasa bahkan setelah lebih dari 200.000 tahun berlalu. Itu melayang di atas tebing, di sebelahnya ada sebuah prasasti yang berkilau cemerlang. Ye Fan membuka mata langitnya dan melihat dengan cermat. Samar-samar, dia melihat sederet kata di pakaian yang berlumuran darah, pendek dan tergesa-gesa. Aku akan mati, tapi bagaimana dengan adikku? Hati Ye Fan bergetar. Tidak heran jika Vicious datang ke sini. Bagaimana dia bisa tetap tenang setelah melihat kata-kata yang tertulis di jubahnya? Dia kuat dan tak tertandingi di dunia. Dia ingin bersaing dengan surga, tetapi dia tidak dapat membangkitkan mayat yang telah mati selama bertahun-tahun. Tablet batu itu dimurnikan dari sebuah bintang. Itu berkilauan dengan kemegahan perak, bersinar dari zaman kuno hingga sekarang. Jejak Dao Setan terukir di atasnya. Kekacauan utama yang tak terbatas menyelimutinya, melindungi segalanya di sini. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Jika seseorang dapat mengaktifkannya, mereka pasti dapat menyapu seluruh domain bintang. Namun, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa melangkah lebih dekat. Mereka yang berani menyentuh loh batu yang dibuat oleh Vicious pasti akan mati. Apakah kamu melihatnya sekarang? Air terjun primal chaos yang tak terbatas ini mengalir keluar dari kata-kata di loh batu. Air terjun ini belum mengering bahkan setelah lebih dari 200.000 tahun. Ini adalah keajaiban yang tak tertandingi di Kunlun, kata Polygonum Multiflorum. Selama lebih dari 200.000 tahun, semua makhluk kuat akan memilih tempat ini untuk menyempurnakan senjata. Selama mereka bisa mengeluarkan untaian energi primal chaos sebagai nyala api, mereka bisa memurnikan harta magis dan meningkatkan nilainya dalam jumlah besar. Polygonum Multiflorum dengan baik hati memberitahu mereka tentang tempat ini. Mereka bisa menempa kembali senjata di sini dan menggunakan kekacauan utama sebagai api untuk memurnikannya menjadi senjata berharga. Kuali Ye Fan secara alami tidak perlu seperti ini. Dia akan dapat menemukannya ketika dia melampaui kesengsaraannya di masa depan. Dia mengeluarkan ornamen kecil di tubuh Komatsu dan menyempurnakannya, seperti keranjang obat kecil di punggungnya dan bel yang terbuat dari Zenith Luo Silver Essence. Ada bahaya di depan. Ada dewa yang tinggal di sana. Saya tidak berani masuk karena takut tertangkap. Polygonum Multiflorum memperingatkan. Dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu tempat kenaikan abadi seperti apa yang dipelihara. Ye Fan mengangguk dan membiarkannya pergi.
Dia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan Komatsu. Saat itu, dinasti Dewa Yuhua mengantar harapan menjadi abadi ke tempat ini untuk restorasi. Tampaknya kakak laki-laki Vicious adalah salah satu dari mereka. Dia kemungkinan besar meninggal di sini. Mengaum. Suara gemuruh yang teredam terdengar. Singa berkepala 3 bersinar dengan cahaya keemasan, menggerakkan angin dan awan. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Energi esensi dalam jarak 10 mil tersedot hingga bersih ke dalam mulutnya. Benar-benar ada beberapa binatang aneh yang kuat di sini. Hanya pembuluh darah abadi di Kunlun yang bisa memelihara serangga ganas seperti itu, kata Ye Fan. Energi inti langit dan bumi telah mengering, namun tidak terkecuali di daratan Kunlun. Karena energi esensi kehidupan dari seluruh planet kuno telah berkumpul di sini, secara alami ia dapat melahirkan binatang-binatang yang membawa keberuntungan dan serangga dewa. Singa emas ini sangat kuat. Itu sebenarnya memiliki kekuatan Master Sekte. Itu harus menjadi eksistensi teratas di Kunlun. Dengan suara gemuruh, angin dan awan melonjak dan gunung-gunung bergetar. Mata singa emas itu seperti obor, berkelap-kelip dengan cahaya. Sekilas ia menemukan Ye Fan dan yang lainnya. Ia membuka mulutnya dan menghisapnya dengan keras, ingin menelannya juga. Aura kuat Ye Fan dilepaskan. Singa emas gemetar di tempat, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ia kemudian berbalik dan melarikan diri, berlari menuju hutan belantara. 1 jam kemudian, Ye Fan melintasi hutan belantara dan memasuki lahan terbuka. Hanya ada beberapa gunung besar di depannya. Semuanya sangat agung dan tidak terhubung satu sama lain. Medannya aneh. Yi, mungkinkah ada binatang dewa di sini? Aura tempat ini tidak biasa. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di sini. Hati Ye Fan tergerak. Komatsu berteriak. Ia membawa keranjang obat kecil di punggungnya dan naik ke puncak gunung. Itu menggali obat berharga yang dipenuhi dengan kecemerlangan. Itu sangat membahagiakan. Panennya beberapa hari ini luar biasa. Ia memetik banyak obat-obatan kuno dan telah memperoleh 3 batang obat raja pengobatan muda. Mereka semua berusia sekitar 50.000 hingga 60.000 tahun. Semuanya diberikan kepada Ye Fan sebagai bentuk bakti. Raungan keras terdengar. Fluktuasinya sangat kuat, hampir membuat Komatsu terbalik. Singa emas berjaga di sini, menatap Ye Fan dengan kaget dan takut. Selain itu, naga banjir tua terbang mendekat. Seluruh tubuhnya melengkung dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah baru saja terbang keluar dari gunung berapi. Gelombang panas yang meliputi seluruh dunia dilepaskan, membakar wilayah yang luas. 2 binatang aneh tingkat Master Sekte sedang menjaga gerbang gunung. Sepertinya benar-benar ada keberadaan yang kuat di sini. Mungkinkah ia memutuskan Dao? Aura kuat di sekitar tubuh Ye Fan dilepaskan, segera membuat naga banjir tua dan singa emas ketakutan. Mereka terus-menerus mundur, tubuh mereka gemetar. Di depan, ada sebuah gunung besar yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ada pohon pinus api yang berakar di celah-celah bebatuan. Ini adalah jenis tanaman yang aneh. Bentuknya seperti pohon pinus kuno, tapi menyukai api. Ia sering tumbuh di magma dan sangat luar biasa. Ada gua api di kaki gunung yang mengeluarkan gelombang asap. Api yang berkobar melonjak, dan suara gemuruh terdengar. Gunung-gunung bergetar, dan banyak batu besar berjatuhan dari puncaknya, menimbulkan suara gemuruh. Singa emas dan naga banjir tua keduanya mengungkapkan ekspresi ketakutan, sambil berbaring di tanah. Jelas sekali bahwa mereka terintimidasi oleh kekuatan ilahi itu. Ini adalah tuan mereka, dan sepertinya dia menyalahkan mereka. Raja Pemutus Dao. Cahaya ilahi melintas di mata Ye Fan. Meskipun dia tahu bahwa pembuluh darah abadi di daratan Kunlun luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menemukan keberadaan yang sangat kuat. Namun, dia tetap tidak merasa takut. Dia ingin sekali bertemu lawan. Hong, awan berapi meluap ke langit. Cahaya warna-warni merah membubung ke langit, seolah-olah ada 10.000 naga yang melompat-lompat. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Desisan panjang seperti auman naga dan harimau mengguncang kawasan pegunungan ini. Kilatan sinar merah menyala melonjak, dan seekor binatang aneh yang tampan bergegas mendekat. Itu terlalu cepat, cepat hingga singa emas dan naga banjir tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum mereka ditendang hingga terbang. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Ia menginjak awan yang membara, dan kecepatannya seperti mengejar angin dan kilat. Itu telah mencapai puncak kecepatan di dunia ini. Selain seni karakter baris Ye Fan, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa menandinginya. Ini adalah Longma. Ia menginjak api yang berkobar, dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Ia sama sombongnya dengan dewa, dan setiap kukunya membuat naga banjir tua dan singa emas terbang. Ia sangat tidak puas dengan mereka, dan memiliki sikap yang meremehkan dunia. Ia mendesis panjang, dan itu bukan suara ringkikan kuda. Suaranya memekakkan telinga seperti tangisan naga, dan bahkan awan di langit berhamburan. Ia bergegas menuju Ye Fan, dan kukunya yang bahkan lebih besar dari mulut mangkuk menginjak dada Ye Fan.
Bagaimana ini seekor kuda? Saat ia melompat, ia seperti seekor naga, dan auranya sangat menakutkan. Setelah Yevan memutuskan daunnya, dia belum pernah melihat makhluk yang berani meremehkannya seperti ini. Ini benar-benar tubuh dewa ras manusia yang bukan hanya sekedar nama, tetapi dalam kenyataan. Bahkan menghancurkan langit, pantas saja singa emas dan naga banjir tua ketakutan. Yevan tidak mengelak, malah menunjuk dengan tangannya dan menekan kuku kudanya. Longma segera meraung, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Itu menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan kemudian melompat bergegas. Hong Long Long. Longma menginjak awan, berlari sejauh beberapa puluh li. Karena terlalu cepat, puluhan gunung besar di depannya runtuh. Tidak lama kemudian, suaranya terdengar. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Kekuatan ilahi kuda ini melebihi imajinasi seseorang. Ia mengejar angin dan kilat, dan ketika ia menginjak langit dan bumi, sulit ada orang di dunia ini yang dapat menekannya. Bahkan Yevan pun terkejut. Meskipun dia menahan sedikit, hanya menunjukkan satu jari, dan itu jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh ahli Dao Severing biasa. Jika itu adalah raja lain, mereka pasti akan berubah menjadi pasta berdarah. Namun, Longma ini tidak mati, dan juga tidak terluka. Ia melompati langit, dan itu sangat ganas. Ini jelas merupakan spesies naga langka. Dia tidak bisa tidak mengukurnya dengan hati-hati. Seluruh tubuh kuda ini berwarna merah menyala, seperti tubuh naga. Api yang berkobar melonjak di bawah keempat kukunya, dan tubuhnya ditutupi sisik naga yang seperti emas darah burung phoenix, berkilau cemerlang. Pada saat yang sama, ia juga memiliki rambut panjang berwarna merah menyala seperti surai kuda, dan bahkan lebih cerah dari sutra. Tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Tercatat dalam buku-buku kuno, Longma, hakikat langit dan bumi, dan bentuknya seperti tubuh kuda dan sisik naga. Oleh karena itu disebut Longma. Tingginya 8 kaki 5 inci. Semakin Yevan melihat, dia menjadi semakin terkejut. Ini persis sama dengan apa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Ini bukanlah tubuh biasa, tapi tubuh yang dipelihara dari esensi langit dan bumi. Ini adalah jenis binatang aneh yang hanya terlihat beberapa kali sejak zaman kuno, dan melambangkan keberuntungan. Markis dari Sekretariat Kekaisaran. Klan Fuxi memiliki dunia di bawah langit, dan Longma membawa peta keluar dari sungai. Tidak heran dia tidak mati setelah mengambil satu jari dariku. Itu sebenarnya Longma. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia saat ini, tidak banyak Dao Severing Monarch yang dapat menahan satu serangan pun darinya. Ini bukan kesombongan, tapi kebenaran. Dia telah berhasil membalikkan Great Dao, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Longma mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang 9 langit. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan ia menyerang lagi sambil menginjak awan dan api. Kali ini, Yevan membuka satu telapak tangan dan mengulurkan kelima jarinya, menekan ke arah Longma. Namun, kuda ini juga sangat sombong, dan ia melompat ke udara, melompat setinggi puluhan kaki dan menginjak telapak tangan emasnya. Bang! Tubuh Longma bergetar, dan keempat kukunya menghancurkan langit saat ia menyerbu ke kejauhan. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia masih hidup. Esensi darahnya masih kuat, dan hanya luka ringan. Kali ini, Yevan benar-benar terkejut. Di seluruh dunia, tidak banyak Dao Severing Monarch yang bisa menekan kuda ini. Telapak tangannya pasti bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan gunung, tapi kuda ini mampu menahannya. Ini pastilah dewa yang dibicarakan oleh Polygonum Multiflorum. Yevan mengambil langkah ke langit dan sekali lagi mengulurkan tangannya untuk maju, menggunakan kekuatan besar. Kuda naga tahu betapa kuatnya dia, jadi dia melompat ke udara dan menghancurkan gunung. Ia berdiri di langit dan menatapnya. Kuda naga yang lahir dari langit dan bumi ini hanya dimiliki oleh Kaisar Suci kuno yang legendaris. Hati Yevan tergerak. Jika dia bisa menundukkannya sebagai tunggangan, dia pasti bisa menginjak-injak semua musuh saat dia kembali ke bintang biduk suatu hari nanti. 1007. Longma melangkah ke langit, seluruh tubuhnya berdenyut api. Sisiknya, yang menyerupai emas merah darah burung phoenix, berkilau dan tembus cahaya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan ada 2 tanduk naga di kepalanya. Ia menatap Yevan dengan marah. Kuda naga ini sangat sombong. Ia menyerang puluhan kali, kukunya yang seukuran baskom menginjak tepat di atas kepala Yevan. Setiap kali hal itu terjadi, langit akan hancur. Nafasnya berbentuk naga bertanduk, dan kekuatan naga gajahnya tidak ada habisnya. Yevan mendecakkan lidahnya dengan heran. Kekuatan Longma ini melampaui imajinasi orang biasa. Ia sebenarnya mampu melawannya. Ini jelas merupakan sebuah anomali, kuda dewa langka yang dipelihara oleh langit dan bumi. Ia memperkirakan kuku Longma ini dapat menghancurkan bulan, dan kekuatannya sebanding dengan meteor yang menabrak bumi. Tidak perlu banyak usaha untuk menginjak-injak keberadaan seperti paus sampai mati. Memindahkan gunung dan memenuhi lautan tidak ada gunanya melawannya.
Longma kembali meringkik panjang. Surai di lehernya berdenyut-denyut seperti api, dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Itu sungguh luar biasa ilahi. Setelah dipukul oleh Ye Fan beberapa kali, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi tidak terluka parah. Itu penuh energi. Saat keempat kakinya menginjak, gunung-gunung dalam radius puluhan mil semuanya hancur menjadi bubuk, runtuh menjadi debu. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ia menyerang lagi, dan kali ini, cahaya ilahi melonjak saat ia melompat, menenggelamkan seluruh tempat. Sepasang tanduk naga di kepalanya berdenting, dan ribuan gelombang pedang merah menebas, meratakan seluruh tempat hingga rata dengan tanah. Komatsu membawa keranjang obat kecil di punggungnya dan bersembunyi di bahu Ye Fan. Dia tercengang saat dia melihat. Dia sangat iri dengan kekuatan kuat semacam ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Serangan Ye Fan menjadi lebih berat dengan setiap serangan, tapi Longma ini benar-benar bisa menahan kekuatannya. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah spesies langka, layak disebut sebagai janin ilahi langit dan bumi. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, gelombang ki darah naik dari cakrawala, dan 3 berkas cahaya melesat ke langit. Itu seperti 3 pilar berwarna darah yang menopang langit, menembus 9 langit. Mata Ye Fan bersinar terang. Dia menemukan bahwa 3 Dao Severer telah datang. Pembuluh darah abadi di Kunlun benar-benar menakjubkan. Ada total 4 raja, yang sungguh mengejutkan. Pasir dan kerikil beterbangan di kejauhan. Beberapa puncak gunung tumbang dan terlempar ke udara. Awan gelap menekan seperti dasar pot hitam. Komatsu ketakutan dan gugup. Dia memegang keranjang obat kecilnya dan duduk di bahu Ye Fan dengan patuh. Dia meraih kerah Ye Fan dengan kaki kecilnya dan menolak melepaskannya. Bahkan jika 4 pemotong jalur menyerangnya pada saat yang sama, Ye Fan tidak akan peduli. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Namun, banyak hal yang melampaui ekspektasinya. Ketiga iblis kuno pemutus Dao tidak berada di pihak yang sama dengan Longma. Melihatnya dalam masalah, mereka bergegas membunuhnya. Longma mendesis panjang, dan api di tubuhnya semakin membesar. Seluruh tubuhnya berwarna merah seperti darah, dan kabut melonjak. Ia memuntahkan pilar ki berbentuk naga dari mulut dan hidungnya. Melihat ini, Ye Fan mundur ke samping dan tidak menyerang lagi. Ini adalah pertemuan 4 raja besar di pembuluh darah abadi Kunlun. Dia juga ingin melihatnya. Ki setan melonjak. Itu tidak tampak seperti gas, tetapi lebih seperti sekelompok gunung yang menekan. Selain Dao Severers, tidak ada yang bisa menahannya. Singa emas dan naga banjir tua sudah lama kabur tanpa jejak. Di mana? Suara seekor lembu liar terdengar. Seorang pria besar seukuran gunung kecil, seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dengan tanduk di kepalanya, menyerbu. Ini adalah Raja Lembu. Setiap helai rambutnya bersinar. Tingginya 300 meter, dan ketika berlari seperti ini, kekuatannya sangat mencengangkan. Sepasang tanduk besar menunjuk ke arah Longma. Di sisi lain, seekor kera hitam menginjak langit dan bumi. Kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, dan tingginya 300 meter. Itu seperti dewa yang mengaum, dan ia memegang pisau panjang di tangannya yang bersinar dengan cahaya hitam pekat saat ia menebas. Makhluk ketiga adalah seorang Daois. Dia memilih untuk berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya, dan wajahnya berwarna kuning lilin. Dia terlihat sakit-sakitan, tapi dialah yang paling menakutkan. Ini karena dia memegang tombak naga hitam di tangannya, dan itu memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Inilah alasan mengapa mereka berani menyerang. Sang Taoisme menyerang Longma dengan tombak di tangannya, dan itu sangat membuatnya takut. Ia tidak punya pilihan selain melompat dan menghindar untuk menghadapi ketiganya. Ye Fan membuka mata langitnya dan melihat tombak logam hitam di tangan sang Daois. Jantungnya berdetak kencang. Senjata macam apa ini? Itu benar-benar membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Longma, tombak ini telah diaktifkan hari ini. Kamu pasti kalah. Serahkan gua Dewa Api, teriak Daois itu. Cahaya hitam muncul dari tombak hitam dan menembus awan. Ketiga raja dari Dao Severing Realm semuanya sangat kuat, dan mereka tidak lemah. Karena tombak naga hitam, Longma terpaksa dalam keadaan pasif. Ia kelelahan karena menghadapinya, dan berada dalam bahaya dibunuh. Ye Fan tidak bergerak, dia memimpin Komatsu dan mengawasi dengan dingin dari samping. Keempat raja binatang itu bertarung di dalam aliran abadi Kunlun. Mereka berperang sampai matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan langit dan bumi menjadi gelap. Aura setan menyebar hingga ribuan mil. Berdengung. Tiba-tiba, tombak hitam itu bergetar, dan aura menakjubkan itu padam. Cahaya hitam menyatu dan menghilang. Longma mendesis panjang, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Ia segera memulihkan kekuatannya dan menghilangkan aura iblis ke segala arah. Langit dan bumi yang cerah muncul kembali. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, mata Longma dipenuhi dengan rasa jijik.
Ia sangat arogan saat menatap ketiga raja binatang buas, dan terutama pada Daois dengan kulit kuning lilin. Raja lembu emas, kera hitam raksasa, dan Daois saling melirik dan berbalik untuk pergi. Mereka mengandalkan tombak hitam untuk menyerang, namun mereka tidak menyangka akan gagal di saat-saat terakhir. Kekuatan ilahi mereka tidak bertahan lama. Longma melakukan serangan balik. Itu secepat kilat, dan guntur turun dari segala arah. Ada api di mana-mana, dan bahkan ada sambaran petir di bawah keempat kukunya. Ia mengendarai cahaya saat bergerak. Kereta ilahi itu sangat cepat dan ganas. Ia berlari ke depan, dan dalam sekejap, tulang dan urat Raja Lembu Emas itu patah. Kemudian, tanduk naga bersinar terang, dan jejak Dao keluar. Kera hitam raksasa itu mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Boom! Pada akhirnya, ia berdiri seperti manusia, dan kuku depannya terinjak seperti segel besar Kaisar Langit. Sang Tao menggunakan tombak hitam untuk menghadapi serangan itu, tetapi dia dikirim terbang. Jaring antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ye Fan mengangguk, seperti yang diharapkan dari Longma yang lahir dari langit dan bumi. Ia tidak lahir dari tubuh biasa, dan ia mampu dengan mudah mengalahkan Raja Dao yang memisahkan dengan level yang sama. Dengan kekuatan tempurnya, hampir tidak ada lawan di dunia yang mampu menekannya. Ia hanya takut pada tombak hitam tadi. Longma sangat meremehkan ketiga raja binatang itu. Itu memberi sang Daois kuku lagi, tapi tidak membunuh. Hubungan keduanya tampak sangat rumit. Dentang. Ye Fan menggunakan formula tentara dan langsung mengambil alih tombak hitam itu. Warnanya benar-benar hitam, dan ada seekor naga melingkarinya. Tidak diketahui dari jenis logam apa benda itu dibuat. Badan tombaknya berat, dan beratnya sebenarnya puluhan ribu kilogram. Ujung tombaknya tajam, tapi tumpul dan tidak berkilau. Ye Fan memegangnya di tangannya dan memutarnya dengan lembut. Arus udara yang kuat mengalir keluar, menembus kehampaan. Dia menikam dengan sekuat tenaga, dan dari jarak puluhan mil, sebuah gunung di kejauhan berubah menjadi debu. Ye Fan tidak merasakan hukum khusus apapun, tapi senjata ini jelas tidak biasa. Dia mencoba memecahkannya, tapi tidak pecah. Itu sangat kokoh. Kita harus tahu bahwa senjata penguasa biasa tidak dapat melukainya. Kebanyakan dari mereka dapat dengan mudah dihancurkan, jadi itu bukan apa-apa baginya. Selain kuda naga, tiga raja binatang lainnya semuanya ketakutan. Setiap gerakan Ye Fan seperti gerakan dewa. Dengan satu tusukan tombaknya, puncak-puncak besar yang berjarak puluhan mil jauhnya menjadi abu. Ini adalah kinerja seorang ahli yang tak tertandingi. Kuda naga memiliki firasat buruk dan ingin melarikan diri, tetapi Ye Fan menggunakan kekuatan aslinya. Dia menggunakan rumus baris dan duduk di atas tubuh kuda naga, mengeluarkan kekuatan petir. Kuda dewa yang dipelihara oleh langit dan bumi ini meledak dalam amarah. Ia selalu sangat arogan, jadi bagaimana ia bisa mentolerir ditunggangi oleh seseorang? Semua jenis seni dewa digunakan pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi yang menyala-nyala. Namun, Ye Fan duduk kokoh di punggung kuda dengan tombak naga di tangan. Dia tidak bergerak seolah-olah dia terpaku di tanah. Segala macam hukum dan seni rahasia tidak efektif melawannya. Longma meraung marah. Awan di langit naik dan turun, dan gunung-gunung di segala penjuru bergetar. Serangan dahsyatnya menghancurkan gunung suci yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak pembuluh darah naga, tapi ia tidak bisa menghilangkan plester di tubuhnya. Ye Fan telah memutuskan untuk menaklukkan kuda ini. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa kuda dewa hanya bisa diperoleh oleh Kaisar Suci kuno. Mereka luar biasa dan sepertinya mewakili semacam takdir. Dia ingin melangkah ke langit berbintang suatu hari nanti. Dia baru saja mencobanya. Kecepatan Longma berada di urutan kedua setelah formula garis, dan mampu mengejar petir dan matahari. Ia memiliki kecepatan tercepat di alam semesta dan sangat cepat. Longma belum menyerah, tapi tiga raja binatang di sampingnya ketakutan. Mereka menyatakan niat baik mereka dan bersedia memberikan tombak naga hitam kepadanya. Mereka juga memberitahunya tentang asal-usulnya. Tombak ini sangat misterius. Ia benar-benar terbang dari alam luar dan memasukkan dirinya ke dalam pembuluh darah abadi Kunlun. Pada saat yang sama, ia membawa bola asal Dewa Api. Tidak ada yang tahu item suci macam apa itu. Ye Fan terkejut. Asal-usul tombak ini memang luar biasa. Itu terbang dari alam luar, yang berarti pasti ada pertarungan hidup dan mati di langit berbintang. Senjata ini kemungkinan besar adalah item suci tingkat suci. Tidak ada yang datang mencarinya selama bertahun-tahun, jadi pemilik aslinya mungkin dalam bahaya. Raja Banteng Emas, Raja Kera, Daois, dan kuda naga awalnya mengurusi urusan mereka sendiri dan bahkan memiliki tingkat persahabatan tertentu satu sama lain. Namun, ketika mereka berebut gua yang dibentuk oleh sumber ilahi api, mereka mengalami konflik dan sering bertengkar setelahnya. Tombak naga diperoleh oleh Sang Daois, dan asal-usul Dewa Api bergabung dengan pembuluh darah abadi Kunlun. Itu berubah menjadi energi aneh dan membentuk sebuah gua tempat tinggal.
Berkultivasi di dalam bisa menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Fan mengendarai Longma. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, tidak ada gunanya. Dia stabil seperti gunung Tai. Dia mengulurkan telapak tangan dan meraihnya. Tanah bergemuruh dan nyala api berkobar. Bola cahaya ilahi yang menyilaukan muncul di permukaan. Jadi ini asal mula Dewa Api. Apa sebenarnya itu? Dia menatap bola cairan itu. Itu kental dan berkobar seperti magma. Ketika bersentuhan dengan energi spiritual, ia bisa berubah menjadi untaian cahaya kehidupan. Itu membuat seluruh tubuh nyaman dan dapat mempercepat kultivasinya. Ye Fan memotong setengahnya dan menyimpannya di dalam kuali. Dia meninggalkan separuh lainnya untuk 3 raja binatang. Dia kemudian menepuk kepala Longma dan berkata, "Kamu dan mereka bertiga adalah kenalan lama. Mengapa kita tidak membaginya secara merata? Aku sudah mengambil setengahnya untukmu. Ikutlah denganku." Longma sangat marah dan menolak menyerah. Ye Fan mengayunkan tombak naga di tangannya dan menusuknya ke depan. Dengan ledakan, gunung-gunung di depannya menghilang. Mereka berubah menjadi abu karena serangannya. Meskipun kamu adalah kereta dewa yang lahir dari langit dan bumi, tingkat kultivasimu terlalu lemah dibandingkan dengan tubuhmu sendiri. Ikutlah denganku dan aku akan membiarkanmu menjelajahi bintang-bintang. Longma masih sangat enggan. Namun, ia tidak bisa lagi menghilangkan plester di tubuhnya. Apalagi ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Ia melangkah maju dan berjalan menuju tempat di mana ia memiliki harapan untuk menjadi abadi. Komatsu melompat ke depan Longma dan mengeluarkan sebatang obat berharga dari keranjang obat kecil untuk diberikan sebagai ungkapan niat baiknya. Pada akhirnya, ia hampir terinjak-injak oleh kukunya. Untungnya, anak kecil itu cerdas dan melompat dengan suara keras. 2 hari kemudian, Ye Fan tiba di bagian terdalam dan melihat tanah suci tempat harapan untuk menjadi abadi dipupuk. Namun, sulit baginya untuk mengambil langkah maju karena ia tidak memiliki peta topografi sudut ke-9. Pemandangan di depannya sungguh menakjubkan dan sangat mencengangkan. Tempat di mana makhluk abadi dipelihara bisa dilihat. Topografi seperti ini bertentangan dengan akal sehat. Ye Fan belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidupnya. Ada total lebih dari 10.000 puncak gunung yang berkumpul membentuk sebuah lembah. Setiap puncak gunung seperti kepala naga, dan seolah-olah dibentuk oleh langit. Mulut setiap naga mengeluarkan esensi. Energi abadi sangat padat saat naik dan memadat di dalam lembah. Itu sungguh misterius dan tak terduga. Ye Fan tercengang. Awalnya, dia mengira kepala naga ini diukir oleh orang-orang yang memiliki keahlian supernatural. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia terkejut. Ini terbentuk dari kekuatan alam. Lebih dari 10.000 puncak gunung dipelihara oleh energi esensi kehidupan bintang-bintang kuno satu demi satu. Mereka semua mengembangkan kecerdasannya sendiri, berubah menjadi harta tertinggi dunia fana, memiliki kehendak ilahi mereka sendiri. Bisa dikatakan 10.000 puncak gunung ini secara alami dibentuk oleh langit dan bumi, semuanya berkepala naga. Tidak diketahui berapa banyak bintang kuno yang bekerja sama untuk memelihara mereka. Ada lebih dari 10.000 tubuh naga di bawah urat bumi, dan hanya kepala naga yang terangkat tinggi di atas permukaan bumi. Mereka memuntahkan semua jenis esensi langit dan bumi untuk memelihara tanah abadi sejati yang abadi. Tak terbayangkan, Ye Fan menghela nafas kagum. Jenis topografi ini sungguh luar biasa. Bahkan jika tidak ada harapan untuk menjadi abadi di masa depan, 10.000 naga sejati ini masih akan dihidupkan kembali, semuanya memiliki kehendak ilahi. Ini adalah harapan yang dihasilkan setelah banyak bintang kuno mengering. Setelah kepala naga ini dihidupkan kembali, itu akan menjadi pemandangan menakjubkan dari 10.000 naga yang membubung ke langit. Mereka semua mengeluarkan esensi, membantu orang lain seperti ini, mengubah mereka menjadi tanah kenaikan abadi. Ini benar-benar metode yang menantang surga. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggigil kedinginan. Metode semacam ini tampaknya telah melampaui metode Master Yuan Tao. Pemahaman dan pemahaman tentang topografi bahkan lebih besar lagi. Kepala naga ini pasti dipelihara secara alami. Orang seperti apa yang mampu mencapai semua ini? Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. 1 juta tahun yang lalu, hanya ada satu kekuatan besar yang memiliki kekuatan seperti ini, dan itu adalah pengadilan surgawi. Warisan Master Yuan Tao sangat misterius, dan tidak ada yang tahu dari mana asal mulanya. Mungkinkah hal ini dapat ditelusuri kembali ke periode yang lebih kuno? Ye Fan memikirkan sebuah kemungkinan. Jika 99 pegunungan naga dikendalikan oleh langit, dan turun ke bintang-bintang kuno yang penuh kehidupan satu demi satu, lalu siapakah yang memberi mereka metode ini? Mungkinkah ada eksistensi yang melampaui Master Yuan Tao di surga kuno yang memberi mereka ide ini, dan itulah mengapa ada proses menjadi abadi yang berlangsung selama jutaan tahun. Ye Fan kaget pada dirinya sendiri. Pikirannya mulai mengembara, dan dia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Belakangan,
Kaisar dari Istana Langit meninggal, dan para dewa dari berbagai wilayah berada dalam kekacauan. Semua ini tentu saja ditunda, atau lebih tepatnya, ada masalah besar. Apakah dinasti Dewa Yuhua merupakan sisa kekuatan dari dunia langit? Pada saat berikutnya, Ye Fan memikirkan tahun-tahun terakhir Master Yuan Tao, dan kemudian mengingat pemandangan puluhan ribu tentara hantu yang lewat. Mungkinkah ini juga ada hubungannya dengan surga kuno? Ini adalah negeri abadi, dan aku benar-benar berhasil datang ke sini. Aku telah melangkah lebih jauh dari klan Yongseong. Jika aku mundur begitu saja, aku benar-benar tidak mau. Mata Ye Fan jernih. Dia menatap puluhan ribu kepala naga di puncak gunung. Naga raksasa berputar-putar, terbang dan saling tumpang tindih. Mereka semua terbentuk dari Draconic Ki. Di tengah lembah celestial, terdapat hamparan luas. Energi keberuntungan memancar keluar, dan segala jenis lampu warna-warni menyala. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ye Fan sangat ingin melihatnya. 1008. Longma memuntahkan dua aliran energi putih dalam bentuk naga banjir. Itu dipenuhi dengan rasa hormat terhadap tempat ini dan tidak berani berperilaku kejam. Itu menjadi tenang dan tidak bersaing dengan Ye Fan lagi. Ye Fan mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini dan tidak berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Puluhan ribu puncak kepala naga dipenuhi dengan niat membunuh di setiap langkah. Dia tidak memiliki peta tikungan terakhir, jadi dia tidak bisa masuk. Komatsu bergumam dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Ia melihat banyak obat-obatan tua di kenaikan abadi mendarat di depan. Masing-masing dari mereka tembus cahaya dan berkilau, dan aroma manis tercium. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, berapa banyak orang yang bisa memasuki tempat ini? Setelah dipelihara oleh energi drakonik dan cahaya abadi begitu lama, tempat ini telah lama mengembangkan spiritualitas. Setiap ramuan obat yang diproduksi di sini tak ternilai harganya. Puluhan ribu puncak gunung semuanya berbentuk kepala naga. Mereka semua tampak hidup dan memiliki kekuatan drakonik yang mengintimidasi. Semuanya terbentuk secara alami dan bisa disebut karya para dewa. Ada obat-obatan berharga di setiap puncak kepala naga, seolah-olah diukir dari koral dan mutiara. Semuanya mempesona dan mempesona. Lupakan Komatsu, bahkan mata Longma pun sedikit linglung dan dia menelan seteguk air liur. Puluhan ribu puncak kepala naga ini semuanya adalah harta karun tertinggi. Badan gunung dapat digunakan sebagai bahan ilahi untuk menyempurnakan senjata, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dikatakan tentang obat-obatan yang mereka hasilkan. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Banyak bintang kuno yang memiliki kehidupan telah mengering untuk menghasilkan tanah kenaikan abadi semacam ini. Benar saja, ia merebut kekayaan langit dan bumi. Benar-benar mengejutkan. Saat ini, dia sudah melihat beberapa puluh hingga lebih dari 100 batang obat Raja Obat. Mereka dikelilingi oleh energi abadi dan berkelap-kelip dengan cahaya berharga, menarik jiwa seseorang. Raja pengobatan sangat sulit untuk dipelihara. Mereka perlu terus disiram dengan susu roh bumi dan tumbuh selama lebih dari 80.000 tahun sebelum mereka dapat disebut sebagai Raja Pengobatan. Siapa yang bisa menunggu begitu lama? 80 hingga 90 ribu tahun adalah sesuatu yang bahkan para kaisar kuno yang hebat pun sudah lama mencapai akhir masa hidup mereka. Hanya tempat seperti ini yang dapat menyerap esensi kehidupan dari seluruh bintang kuno dan memeliharanya untuk waktu yang tidak terbatas. Hanya dengan cara itulah banyak batang dapat dihasilkan. Ye Fan mengamati dengan cermat. Tata letak geografis seperti ini terlalu luar biasa dan tidak masuk akal. Bahkan dengan teknik asal terkuatnya, dia masih tidak dapat menemukan jejak campur tangan manusia. Namun, dia mendapat firasat dari intuisi Master Yuan Tao. Meskipun tempat ini luar biasa, tidak mungkin mencapai level ini. Samar-samar, dia merasa bahwa seseorang telah menggunakan metode yang menantang surga untuk memupuk semua ini. Setelah dibasuh dan dibaptis oleh sungai waktu, setelah jutaan tahun akhirnya berubah menjadi alam dan tidak ada bedanya dengan alam. Dia mencari kelemahan. Tanpa peta topografi sudut ke-9, tidak ada cara untuk masuk. Namun, dia sangat tidak mau dan ingin menggunakan teknik ilahi asal surga miliknya untuk menghancurkannya. Xiao Song membawa keranjang obat kecil di punggungnya. Dia menoleh ke belakang dengan setiap langkah yang diambilnya, berputar-putar di sekitar gunung naga tanpa sadar. Anak kecil itu tidak sabar untuk terjun dan dengan senang hati memetik obat kuno itu. Kuda naga juga menghembuskan naga ki dari hidung dan mulutnya. Ia tidak ingin bertengkar dengan Ye Fan untuk saat ini. Mata naganya melebar dan berkedip tanpa henti. Ia diam-diam menghitung untuk melihat apakah ia dapat menggunakan kemampuan mistiknya yang luar biasa untuk menciptakan makanan ternak. Keajaiban ini tidak terjadi di depan puncak kepala naga tetapi di area aman ini. Lusinan bintang seukuran kepalan tangan tertanam di dalam batu besar, memancarkan cahaya lembut. Keajaiban ini tidak terjadi di depan 10.000 puncak kepala naga, melainkan masih berada di area aman ini. Ada batu gunung besar dengan puluhan bintang seukuran kepalan tangan tertanam di dalamnya, memancarkan cahaya lembut.
Ye Fan percaya bahwa ini adalah bintang sejati yang telah dimurnikan dan dikecilkan oleh seseorang. Itu karena dia merasakan aura agung yang mencekiknya. Metode macam apa yang menantang surga ini? Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah mengubah lusinan bintang untuk menghiasi tempat ini dan melindungi batu gunung. Orang-orang hanya bisa terkesiap ketakutan. Begitu Ye Fan dan yang lainnya mendekat, lusinan bintang melayang dan berevolusi menjadi bidang bintang kecil. Cahaya bintang bersinar terang, dan batu gunung di dalamnya tiba-tiba menjadi sangat jauh seolah-olah berdiri di sisi lain alam semesta. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa membuat orang terkagum-kagum. Mereka mundur karena takut menimbulkan masalah yang tidak perlu dan mempelajari kata-kata di dinding batu di kejauhan. Aku akan mati. Siapa yang bisa membantuku menjaga adik perempuanku? Orang yang mengukir kata-kata itu sepertinya telah kehabisan vitalitasnya. Ukirannya kasar, dan beberapa bagian sangat buram. Ada semacam perasaan putus asa dan urusan yang belum selesai. Kakak laki-laki Ruthless, dia benar-benar datang ke sini. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Bintang-bintang berputar dan sebuah pemandangan muncul. Seolah-olah sejarah diputar ulang dan kekuatan bintang muncul kembali di dunia. Sosok buram muncul. Dia bergumam pada dirinya sendiri seolah dia tidak bisa melepaskan sisi lain dari langit berbintang. Dia mengelus topeng iblis dengan kekecewaan yang tiada taraf. Darah dewa, darah iblis, dan darah Buddha semuanya telah dituangkan ke tubuhnya. Giliranku akan segera tiba. Tidak masalah jika aku mati, tapi siapa yang bisa membantuku menjaga adik perempuanku? Dia masih juga muda, aku tidak bisa merasa nyaman. Sosok buram itu memohon pada orang-orang di sampingnya. Jika dia bisa kembali ke sisi lain langit berbintang, dia meminta mereka untuk tidak lupa membantunya membesarkan adik perempuannya. Ye Fan terdiam. Ini pasti Vicious yang menemukan tempat ini setelah membuktikan daunnya. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk mengembalikan pemandangan masa lalu. Adegan ini pasti membuat hatinya hancur. Pada akhirnya, dia memetik bintang dan menangkap bulan. Dia menyempurnakan domain bintang kecil untuk melindungi kata-kata dan pemikiran terakhir ini. Dia meninggalkan batu raksasa ini selamanya, hidup bersama dunia. Setelah melewati tempat ini, Ye Fan berjalan mengitari pusat tempat berkembang biak abadi. Dia berpikir serius dan mulai mengukir di tanah, menghitung dengan Genesis Arts. Tidak lama kemudian, dia berkeringat dan hatinya terasa dingin. Teknik Genesis di tempat ini berada di luar pemahamannya, bahkan lebih dari pemahaman Master Yuan Tao. Ini adalah prinsip luar biasa yang sepertinya dibuat oleh surga. Setiap bagian medan sangat khusus, seolah-olah diatur oleh surga. Namun, dia tahu bahwa niat membunuh itu adalah ulah manusia. Bahaya yang ditimbulkan oleh medan adalah satu hal, tetapi hal yang paling menyusahkan adalah formasi pembunuhan Great Emperor. Tempat ini pasti memiliki formasi pembunuhan Great Emperor yang lengkap dan tanpa celah. Selama dipicu, seseorang pasti akan mati. Ye Fan merenung dalam waktu lama dan menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil langkah maju. Dia masih bisa menyimpulkan beberapa seni ilahi asal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi pembunuhan Great Emperor. Dia sudah sampai sejauh ini. Sungguh menyedihkan untuk kembali. Dia mondar-mandir untuk waktu yang lama tetapi masih belum menemukan solusi. Dalam setengah bulan berikutnya, dia terus berpikir dan mengeluarkan semua barang yang dia miliki untuk melihat mana yang dapat membantunya menghancurkan formasi. Akhirnya, Ye Fan menatap benda tertentu. Itu ditinggalkan oleh Vicious dan pernah berada di tangan Kaisar Pertarungan. Itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sejak Ye Fan mendapatkan peta harta karun abadi, dia tidak pernah menggunakannya. Kemudian, dia bertanya kepada orang suci dan menebak bahwa itu mungkin peta domain bintang. Karena diaktifkan dengan kekuatan sihir yang besar, ada bintang di atasnya. Ye Fan tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu berapa malam yang dia habiskan untuk mempelajari peta ini, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun, saat ini, perubahan ajaib terjadi pada peta. Tempat ini memancarkan untaian cahaya abadi dan menyelimuti dirinya. Ini, Ye Fan terkejut. Peta harta karun abadi awalnya berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah dibuat dari cahaya bintang. Sekarang, bahkan lebih luar biasa lagi. Tidak ada perubahan di bagian depan. Bahkan setelah mengaktifkan kekuatan sihir yang besar, hanya ada setitik bintang. Dia tidak bisa memahaminya, tapi punggungnya telah berubah. Mata besar Komatsu bergerak. Dia juga mendekat dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia hampir membenamkan kepalanya ke dalam. Ye Fan dengan cepat membalik-balik gulungan kuno itu. Jantungnya berdebar kencang karena melihat peta wilayah pegunungan yang lengkap. Peta ini tumpang tindih dengan Immortal Ascension diagram pada potongan tulang. Satu-satunya perbedaan adalah ada satu sudut lagi. Itu sudah lengkap. Ye Fan sangat bersemangat. Dia mencengkeram harta abadi ini dengan erat seolah-olah dia takut harta itu akan terbang. Bahkan darah di tubuhnya pun mendidih.
Peta rahasia yang diperebutkan oleh Kaisar Semu dan Sage Agung pada zaman kuno tidak hilang atau tidak lengkap. Sebenarnya ada seseorang yang lengkap yang memiliki harapan untuk memasuki tanah kenaikan abadi. Sebenarnya ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam gulungan kuno ini yang telah ada sejak dahulu kala. Ini benar-benar tidak terduga. Pikiran Ye Fan tergerak, dia memikirkan banyak hal saat ini. Jika kecurigaannya tidak salah, maka 9 potongan tulang itu adalah pola yang disalin dari gulungan kuno ini. Ini adalah versi asli yang sebenarnya. Ternyata peta rahasia yang lengkap dan tidak rusak selalu ada di sisiku. Dia sangat tersentuh. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari bantuan dari Sekte Daois dan Buddha di Bumi Tengah. Dia melakukan perjalanan ke tempat-tempat kuno seperti India dan Mesir untuk mengumpulkan potongan tulang, namun pada akhirnya, dia masih belum bisa menyatukan peta secara lengkap. Namun sekarang, terjadi kejadian yang tidak terduga. Benar-benar tidak terduga. Seolah-olah dia tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa orang yang dia lihat berada dalam cahaya yang memudar. Pada saat yang sama, Ye Fan dengan tajam memperhatikan sebuah fakta. Peta medan hanya menempati sepertiga bagian belakang gulungan kuno. Seolah-olah ada peta kuno penting lainnya yang belum muncul. Apa yang tercatat di 2 area lainnya? Mungkinkah itu lebih penting daripada tanah kenaikan abadi ini? Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan ada 3 area di belakang. Ini tidak diragukan lagi. 2 area lainnya tidak ada hubungannya dengan peta medan ini. Ini sungguh berharga. Ye Fan merasa seolah-olah dia sedang membawa bintang kuno. Ada 3 area di bagian belakang saja. Salah satunya telah terpecahkan hari ini dan dia tahu betapa berharganya itu. Itu adalah tanah kenaikan abadi. Lalu bagaimana dengan bagian depannya? Nilai apa yang dimilikinya? Benar-benar tidak terbayangkan. Itu benar, Ye Fan memikirkan banyak hal. Ini jelas merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh surga kuno. Tidak diketahui sudah berapa lama hal itu diturunkan. Beberapa kaisar kuno telah memperolehnya dan mempelajarinya dengan serius. Monyet pernah berkata bahwa di akhir zaman purba, peta ini milik ayahnya. Kaisar pertarungan sering melihat peta ini pada larut malam dan menatap langit berbintang. Kemudian, setelah sekian lama, gulungan kuno ini jatuh ke tangan dinasti Dewa Yuhua. Mereka menyalin peta itu ke potongan tulang. Begitulah cara mereka mengirimkan harapan kenaikan abadi ke sini untuk memperbaikinya. Belakangan, dinasti Dewa Yuhua berubah menjadi abu dalam semalam. Peta ini jatuh ke tangan Great Emperor yang kejam. Baru setelah itu ia muncul di sarang kekacauan 10.000 naga. Semua ini terhubung. Ye Fan berpikir dengan santai. Kalau dipikir-pikir, pasti ada kaisar suci dan Great Emperor lainnya yang memperoleh gulungan kuno ini selama bertahun-tahun. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Peta ini sama beratnya dengan Gunung Tai. Mungkin bahkan kaisar surgawi yang abadi pun pernah mempelajarinya sebelumnya. Pangeran Langit pernah berkata bahwa ayahnya juga ingin mendirikan pengadilan surgawi saat itu. Namun karena suatu alasan, dia tidak berhasil pada akhirnya. Pada titik ini, Ye Fan sudah dapat memastikan bahwa benda ini jelas merupakan harta abadi dari surga kuno yang runtuh. Itu adalah harta tak ternilai yang bahkan lebih berat dari surga. Masih baik-baik saja sekarang. Jika karakter tingkat kaisar kuno muncul, peta ini pasti akan hilang. Hanya karakter seperti itu yang tahu betapa pentingnya peta itu. Ye Fan melihatnya dengan cermat dan membandingkannya dengan serius. Dia menemukan jalan hidup yang rumit yang dapat mengarah ke bagian terdalam dari alam abadi. 1009. Pada akhirnya, Ye Fan berangkat menuju kedalaman tanah kenaikan. Komatsu secara alami mengikuti dengan semangat tinggi. Ia membawa cangkul obat kecil di tangannya dan bersiap untuk memanen raja pengobatan kuno. Longma mengembuskan asap putih dari mulut dan hidungnya saat ia berjuang di dalam. Ye Fan sudah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ia bisa mengikuti atau pergi sendiri. Dia tidak akan mempersulitnya. Ia telah mengetahui bahwa orang jahat di depannya ini memiliki diagram kenaikan abadi pada dirinya. Dia bisa memasuki puluhan ribu puncak kepala naga dan membongkar rahasia kenaikan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak. Longma tidak tahan lagi dan pada akhirnya mengatupkan giginya. Seluruh tubuhnya ditutupi api yang semerah darah. Sisik naganya berkedip-kedip, dan tubuhnya yang ramping dan kokoh tiba seperti embusan angin. Ye Fan tertawa keras dan langsung duduk di atas kuda Dewa Longma ini. Tampaknya itu ditempa dari campuran cahaya warna-warni merah dan emas ilahi. Itu sangat kuat. Mata kuda naga itu menyemburkan api, dan ia hampir menendang Xiao Song dengan kaki belakangnya. Namun, pada akhirnya ia berhasil menahannya. Dengan keras, ia menggigit setengah dari obat kuno yang sedang dimainkan Xiao Song dan menelannya dengan marah. Itu milikku. Komatsu bergumam dengan takut-takut saat melihat Longma memakan ramuan obat yang berusia setidaknya 50 hingga 60 ribu tahun ini. Tanah kenaikan sangatlah luar biasa.
Dapat dikatakan bahwa ia melampaui dunia sekuler dan seharusnya tidak ada dalam waktu. Tidak ada kotoran atau debu di tanah, dan berkilau dengan kilau kalsedon. Tidak ada satupun rumput liar di tempat ini, dan tanaman merambat biasa tidak dapat tumbuh di sini. Ini adalah ladang batu giok kuno, dan hanya obat-obatan berharga yang bisa tumbuh di sini. Levelnya sangat tinggi. Setelah sampai di tempat ini, mulut Longma tidak berhenti bergerak. Ia mengunyah semua jenis obat-obatan lama seolah-olah itu adalah rumput. Esensi spiritual meluap ke segala arah, dan cahaya serta warna cemerlang mengalir kemana-mana. Komatsu sangat pemilih dan mencari harta karun kemana-mana. Hingga saat ini, keranjang obat kecilnya tidak lagi berisi buah spiritual biasa atau obat kuno yang usianya setidaknya belum 10.000 tahun. Ia memegang cangkul obat kecil, dan matanya yang besar terus-menerus menatap ke arah puncak kepala naga. Ia telah lama mengidentifikasi raja pengobatan yang sebenarnya dan bersiap untuk menggali beberapa batang. Ye Fan berjalan dengan sangat hati-hati. Jika dia mengambil jalan yang salah di sini, dia akan dikirim ke kutukan abadi. Setelah formasi pembunuhan Great Emperor diaktifkan, bahkan Kaisar Semu pun akan mati tanpa penguburan. Semakin dia masuk, semakin dia merasa hormat. Belum lagi formasi pencarian, hanya hukum asal surga yang berada di luar pemahamannya. Tempat ini pasti memiliki peraturan yang ditetapkan oleh Dewa Kejadian. Bahkan jika Anda mematahkan formasi pembunuhan Kaisar kuno, masih ada formasi terlarang asal surga. Keduanya menyatu untuk membentuk diagram pembantaian abadi. Dia memegang gulungan kuno di tangannya dan dengan hati-hati membandingkannya. Dia berjalan sangat lambat, karena selama dia menyimpang sedikit pun, dia tidak akan pernah bisa kembali. Hanya ada jalan sempit yang bisa ditempuh. Itu berliku dan sangat rumit. Tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Di dalam hutan batu, dia melihat seseorang duduk bersila di atas sepotong batu giok hijau. Orang ini memiliki penampilan yang bermartabat dan dikelilingi oleh energi abadi. Ada untaian aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya. Itu sangat menakutkan, dan setiap helainya seberat 10.000 kati. Seolah-olah gunung iblis sedang menekan. Longma meringkik pelan. Nyala api berkedip-kedip di bawah keempat kukunya dan nyala api yang berkobar melonjak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni merah dan energi naga melonjak. Surai kudanya berdiri dan sisiknya bergetar. Komatsu semakin takut. Ia meraih sudut pakaian Ye Fan dan tidak berani mengeluarkan suara. Aura seperti itu sulit ditolak. Ye Fan mengeluarkan kuali. 10.000 lapisan sumber energi jatuh dan melindungi mereka di dalamnya. Dia sangat terkejut. Sebenarnya ada karakter yang tiada taranya di Immortal Ascension Land. Dia pastinya tidak bisa dikalahkan. Jubah Daois orang ini sudah tua dan ada jepit rambut kayu di rambut abu-abunya. Dia tidak bergerak dan dikelilingi oleh kabut tipis yang merembes keluar dari tanah inkubasi abadi. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Great Sage, ini adalah pakar tertinggi umat manusia. Ye Fan segera memutuskan bahwa orang ini adalah seorang sage hebat. Dia sebelumnya merasakan aura semacam ini dari tubuh Sage Huntuo Agung dari ras kekaisaran kuno. Immortal Ascension Land adalah area terlarang yang paling menakutkan. Tidak ada yang bisa lewat dan melihat, jadi mengapa ada orang yang menjaga tempat ini? Ye Fan bingung tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Senior, dia dengan lembut memanggil. Tiba-tiba melihat keberadaan level ini membuatnya merasa sedikit kurang percaya diri. Orang di depannya tidak bereaksi sama sekali. Dia duduk bersila di atas batu giok hijau sepanjang beberapa zang seperti patung tanah liat. Hanya cahaya abadi yang muncul. Ada yang tidak beres. Meskipun ada kekuatan hidup yang kuat, tidak ada fluktuasi kesadaran ilahi. Orang ini seharusnya sudah mati. Ye Fan dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Ekspresinya bergetar dan dia membuka mata langitnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah Sage Agung umat manusia. Mungkinkah dia mati di sini begitu saja? Dia mengamati orang ini dengan cermat. Daging orang ini tidak rusak, bahkan ada kilau. Energi abadi mengalir masuk dan keluar dari pori-porinya, seolah-olah dia sedang bernapas masuk dan keluar. Namun, matanya tertutup rapat, dan roh primordialnya kosong. Ini, Ye Fan tercengang. Orang ini seharusnya sudah mati. Meski dagingnya masih utuh, namun ia tidak memiliki jiwa sehingga tidak bisa dikatakan masih hidup. Ini bukan kematian yang wajar, kalau tidak dia seharusnya sudah berubah menjadi Dao. Ini adalah Sage Agung kuno yang sudah mati. Dagingnya tidak layu dan tetap terjaga. Benar-benar aneh, jelas dan hidup, seolah-olah hidup. Sayang sekali bahkan orang seperti ini pun mati dalam formasi. Ye Fan menjadi lebih berhati-hati. Dia bahkan tidak mengenakan biaya melalui Great Sage. Jika dia tidak sengaja masuk, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Dia membuka mata surgawinya dan menemukan bahwa ada lampu ilahi di tubuh Sage Agung ini. Itu cerah dan abadi bahkan sampai sekarang, penuh dengan kekuatan hidup. Itu adalah lampu yang menerima dan memancarkan cahaya abadi, membuat mayat itu tampak seolah-olah masih hidup.
Harta karun tertinggi Sage Agung. Ye Fan terkejut. Ini jelas merupakan harta karun. Jaraknya hanya beberapa zeng darinya, namun itu membuatnya menghela nafas saat menatapnya. Dia tidak bisa berjalan sama sekali. Hanya ada jalan berkelok-kelok yang aman di sini. Jika dia tidak sengaja mengambil satu langkah pun, dia akan mati. Sage Agung ini adalah pelajaran terbaik. Dia dibunuh di sini tanpa alasan. Ye Fan mencoba mengoperasikan formula simbol tentara. Ia tidak berani bertindak sembarangan, hanya berusaha mengangkat setitik debu yang menempel pada garis aman. Akibatnya, angin dan awan berubah seketika, langit dan bumi kehilangan warna. Ada kekuatan membunuh abadi yang terjalin di dalam kehampaan, menghancurkan setitik debu itu, membuat untaian kehendak ilahi itu merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa. Dia dengan cepat memutuskan karmanya. Dia sangat terkejut. Bagaimanapun juga, tempat ini luar biasa. Dia tidak bisa bertindak sembarangan, atau dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mereka terus maju, berbelok ke kiri dan ke kanan, memasuki kawasan perbukitan. Ye Fan merasakan gelombang energi jahat darah, seolah-olah bisa mengiris kulit dan daging seseorang, membelah tulang seseorang. Setelah maju agak jauh, dia melihat warna merah mencolok, dan gelombang energi darah meningkat. Itu sangat jauh dari jalan aman ini, tapi itu masih cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sage Agung lainnya meninggal di sini. Ye Fan membuka mata langitnya. Ada mayat di depan bukit, dan itu jauh lebih menyedihkan daripada mayat yang roh primordialnya telah dikosongkan. Sage Agung ini dimutilasi dengan parah, menderita rasa sakit karena esensi api yang membakar tubuhnya. Tentu saja, dia sudah mati, jadi dia tidak bisa merasakan sakit seperti ini. Namun, itu sungguh menyedihkan. Separuh tubuhnya telah terbakar hingga kering, dan energi darahnya meningkat. Ye Fan sangat tersentuh. Ini bukan disebabkan oleh formasi pembunuhan Great Emperor, tetapi oleh teknik terlarang surga asal yang tak terbayangkan yang melampaui semua yang telah dia pelajari. Ia meminjam kekuatan 10.000 puncak kepala naga untuk menjalinnya menjadi sumber api ciptaan yang dapat membunuh semua kehidupan. Mungkinkah ada kaisar suci yang menggunakan teknik terlarang surga asal untuk membuktikan daunnya, dan dia mengabdi pada surga kuno? Ye Fan bingung, karena tidak peduli bagaimana penampilannya, dia merasa formasi teknik terlarang surga asal di tempat ini tidak lebih lemah dari formasi pembunuhan Great Emperor. Kalau tidak, tidak akan ada pertahanan ganda. Selain itu, 10.000 puncak kepala naga yang mengandung makhluk abadi kemungkinan besar diciptakan oleh orang ini. Ye Fan maju untuk jarak yang sangat jauh, dan di sepanjang jalan, dia menemukan total 3 Sage Agung mati di sini. Orang ketiga hanya memiliki sepotong tulang dan setetes darah yang tersisa. Di zaman kuno, bahkan Saint dari alam luar bergegas ke sini. Saya tidak tahu dari bintang kuno mana ketiga orang ini berasal, tapi tidak ada cara untuk menguburkan mayat mereka. Ye Fan menghela nafas. Dia tidak bisa membantu, dan dia tidak bisa maju. Jika tidak, senjata yang ditinggalkan oleh orang-orang ini akan cukup membuat orang menjadi gila. Akhirnya, mereka mendekati lembah abadi yang dikelilingi oleh 10.000 puncak kepala naga, dan pada saat inilah Ye Fan merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Bahkan dengan miriat Ki Cauldron yang melindungi tubuhnya, dia masih merasa kedinginan. Longma berhenti maju, karena tubuhnya melotot. Tendon dan pembuluh darahnya membengkak seolah-olah akan pecah, dan seluruh tubuhnya kejang. Komatsu bersembunyi di bahu Ye Fan, dan itu bahkan lebih tak tertahankan lagi. Bagaimanapun, dibandingkan dengan mereka, kultivasinya masih sangat rendah, dan dia menangis sedih. Untungnya, Ye Fan selalu memperhatikan keselamatannya, dan dia telah membungkus sebagian besar origin Ki di sekelilingnya, jadi tidak ada kecelakaan yang terjadi. Boom! Ye Fan menopang layar cahaya, dan Ki darah emas meresap dari seluruh tubuhnya, melindungi Komatsu dan Longma. Di dunia saat ini, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi tubuh fisiknya, dan itu bisa menghalangi niat membunuh. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan miriat Ki Cauldron, dan membiarkannya pulih. Akar asal Ki segera jatuh seperti air terjun, mengisolasinya dari dunia luar, dan menghalangi niat membunuh. Longma menghela nafas panjang, dan melanjutkan ke depan. Sementara itu, Komatsu juga bersembunyi di bahunya, dan dia menepuk dadanya dengan ringan, terlihat seperti masih ada rasa takut. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan membeku. Dia melihat mayat yang hancur di tengah gunung batu, dan niat membunuh yang besar datang dari daging dan tulang putih berkilau. Seorang kaisar semu. Pikiran Ye Fan terguncang, dan darah di tubuhnya bergemuruh. Dia mempercepat, dan seolah-olah guntur mengguncang 9 langit. Hatinya bergetar. Lebih dari 100 tulang putih bersih dan darah merah cerah dan mencolok semuanya berkedip-kedip. Orang itu telah dipotong-potong oleh formasi pembunuhan kaisar kuno yang agung. Metode kaisar semu sangat tinggi, dan dia bisa bersaing dengan langit dan bumi untuk mendapatkan keberuntungan. Berapa banyak orang yang ada di sana sejak zaman kuno?
Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang mengejutkan orang-orang zaman dahulu dan membuat orang-orang sezamannya terpesona, tetapi dia telah mati di sini begitu saja. Niat membunuh Ki darah semacam ini sudah sulit untuk ditahan, dan jika itu adalah ahli Dao Severing lainnya, tubuh mereka pasti akan pecah. Hanya Ye Fan yang bisa menolak kekuatan garis keturunan yang menakutkan ini. Sudah 10 atau 20 ribu tahun sejak dia meninggal, dan dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Sungguh tak terbayangkan. Ye Fan berseru kaget. Dia tidak tahu dari bintang kuno mana orang ini berasal, dan mengapa dia akhirnya mati di sini. Bahkan jika tidak ada formasi pembunuhan kuno yang menghalanginya, dia tetap tidak bisa melewatinya, karena mayat orang ini berlumuran darah, dan aura kaisar semu sangat besar. Dia akan berubah menjadi bubur berdarah sebelum dia bisa mencapai sisinya. Seekor kelabang mati, tapi tidak jatuh. Sebagai seorang kuasa emperor, dia bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia sudah mati, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tanah keabadian benar-benar tempat yang tak terbayangkan. 3 sage agung dan seorang kaisar semu meninggal di sini. Ye Fan hanya bisa menghela nafas seperti ini. Melihat kekuatan garis keturunan kaisar semu begitu menakutkan, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Jika hati kaisar iblis memiliki niat membunuh, seberapa kuatkah itu? Sungguh tak terbayangkan. Jika bukan karena Kaisar Hijau menghilangkan niat membunuh dalam darahnya, seluruh dunia akan runtuh ketika hati itu muncul dari makam Yin. Saat itu, dia baru saja memulai jalur kultivasi dan tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya hal itu. Kemudian, ketika dia mendengar Yan Ruyu dan Pendeta Naga Merah membicarakannya, dia merasa sangat ngeri. Itu adalah obat berharga dari darah Kaisar yang ditinggalkan Kaisar Hijau untuk keturunannya, dan obat itu telah menghilangkan niat membunuh. Kalau tidak, begitu muncul, tidak ada yang bisa mendekatinya, dan akan terjadi bencana pembunuhan yang besar. Makhluk hidup apapun yang menyentuhnya akan mati. Itu sama dengan darah dewa yang diperoleh Ksatria Suci Vatikan. Menurut Ksatria Suci, apa yang disebut darah dewa seharusnya adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci kuno, dan telah dimurnikan dari generasi ke generasi untuk menghilangkan niat membunuh. Dia tidak sengaja menumpahkannya dan mandi di dalamnya, itulah sebabnya dia tidak mati. Sejak itu, tubuh fisiknya tidak dapat dihancurkan dan sangat kuat. Tiba-tiba, Komatsu membuang cangkul obat kecil itu dan menatap kosong ke depan. Dia mengungkapkan ekspresi aneh dan dengan lembut mengguncang Ye Fan, memintanya untuk berbalik dan melihat. Ye Fan mengalihkan pandangannya dari mayat kaisar semu dan melihat ke depan. Dia terkejut pada awalnya, kemudian sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Apakah ini nyata? Longma, yang berada di bawahnya, juga tahu apa itu dan hampir menjadi gila. Keempat kukunya menginjak tanah, hampir membalikkan Ye Fan. Ia ingin bergegas secara langsung. Barang ini terlalu berharga, dan bahkan kaisar kuno pun terkejut. 1010. Ada pagoda ungu setinggi setengah meter yang diam-diam terletak di sana. Seolah-olah itu jatuh dari langit biru, kuno dan mengesankan, mengalir dengan aura yang tak terlukiskan. Longma tahu apa itu, bergegas maju dengan ganas. Ia telah melihat gulungan kuno di tangan Ye Fan, menemukan bahwa artefak ini berada di jalur yang aman, tidak berbahaya. Ye Fan merasa ini tidak nyata. Sepotong besar materi abadi ini benar-benar tidak nyata, seperti mimpi, sulit dipercaya. Ini adalah tanda ilahi emas ungu, bahkan suaranya bergetar. Emas merah darah Phoenix, emas hitam bertanda naga, air mata abadi emas hijau, dia pernah melihat semuanya sebelumnya, semuanya merupakan material abadi yang paling terkenal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta ilahi jenis ini. Seluruh tubuhnya berkilau seperti berlian ungu, mengeluarkan cahaya seperti mimpi. Itu disebut tanda ilahi emas ungu. Longma berlari dengan ganas, melepaskan energi drakonik dari mulutnya, bergerak secepat kilat. Ia masih cukup jauh, membuka mulutnya untuk menghisapnya, ingin menjadikannya miliknya sendiri. Namun, setelah mencoba sedikit, tidak berhasil. Terlebih lagi, pada saat ini, ia merasakan sejenis niat membunuh yang kuat, roh primordialnya terasa seperti akan dihancurkan. Seluruh tubuhnya berkerut, dengan cepat menghentikan langkahnya. Saat ini, hanya Komatsu yang masih bisa dianggap tenang. Ia mengedipkan matanya yang besar, sedikit bingung. Meskipun artefak ini terasa luar biasa, ia tidak mengenalinya. Jangan bertindak gegabah. Ye Fan berteriak untuk menghentikan Longma. Bahan abadi ini tingginya setengah meter tanpa kotoran lainnya. Ini terlalu mengejutkan, nilainya tidak dapat diukur. Bahkan hati para kaisar kuno yang agung pun berdebar kencang. Sepotong Phoenix Blood Scarlet Gold seukuran kepalan tangan sudah cukup untuk mengejutkan dunia, membuat semua orang menjadi gila. Sekarang, sepotong besar Divine Mark Purple Gold ditempa menjadi sebuah pagoda, jadi orang bisa membayangkan betapa kekuatan magis pemiliknya sangat menantang surga. Artefak ini pasti berbahaya, jika bertindak gegabah mungkin akan terjadi bencana besar.
Apakah itu senjata Kaisar Dao yang ekstrim? Jantung Ye Fan berdebar kencang. Dia tidak bisa memastikannya, karena ada berbagai jenis formasi pembunuhan di tempat kenaikan abadi yang dapat menyembunyikan semua aura, sehingga sulit untuk menilai. Bagaimana bahan abadi jenis ini bisa dibuang ke sini? Tidak peduli betapa hebatnya latar belakang seseorang, mereka tetap tidak boleh menyia-nyiakannya. Seharusnya tidak seperti ini. Akhirnya, mereka mendekat dengan hati-hati. Niat membunuh yang mencengangkan meluap, menebas roh primordial seseorang. Longma tidak bisa lagi mendekat. Ye Fan turun dari kudanya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia melihat sumber bahayanya. Sisi lain dari pagoda ungu itu ternoda sedikit noda darah. Warnanya merah cerah dan melotot, penuh dengan niat membunuh. Mau tak mau dia terkejut dan tidak berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Dia menatap mayat Kaisar Semu yang tersebar di kejauhan. Darah segarnya berkilau, dan auranya tetap sama. Itu harus dari sumber yang sama. Darah Dewa Kaisar Semu, menara ini miliknya. Mata Ye Fan berkedip-kedip. Seberapa besar keberuntungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan materi abadi sebesar itu. Bahkan berhasil ditempa menjadi embrio artefak. Benar-benar mengejutkan. Itu adalah bahan yang bahkan sulit diperoleh oleh Great Emperor kuno, tetapi dia memiliki bagian yang begitu besar. Masa depannya harus cerah, dan dia harus berjalan menuju puncak kejayaan Dao konfirmasi. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Keberuntungan orang ini sungguh menantang surga. Dia bisa dikatakan sebagai tokoh utama di suatu zaman, namun pada akhirnya, Kaisar Semu yang diberkati tanpa akhir inilah yang meninggal secara mengenaskan di sini. Kehendak langit sulit untuk dipahami. Seseorang dengan prospek yang beragam dibunuh begitu saja. Ye Fan punya alasan untuk percaya bahwa orang ini adalah sosok yang menantang surga dari bintang kuno. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia bisa membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar. Namun, jalan keabadian itu kasar dan bergelombang. Bahkan jika seseorang memiliki bakat luar biasa, mereka masih bisa berubah menjadi tulang. Ini juga membuktikan betapa menakutkannya tanah kenaikan abadi ini. Bahkan Kaisar Semu seperti ini yang memiliki keberuntungan alam yang besar pun mengalami bencana besar. Dia tidak bisa menentang surga di sini, dan apa yang disebut takdir surgawi telah sepenuhnya dilucuti. Ini membuatnya menggigil dalam hati. Dia tidak berani bertindak sembarangan lagi. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati. Ye Fan mundur. Ketika dia sudah cukup jauh, dia menggunakan formula simbol tentara untuk mengupas tetesan darah Kaisar Semu. Dia untuk sementara menempatkannya ke samping, dan kemudian dia memindahkan pagoda ungu itu. Ini benar-benar keberuntungan alam yang luar biasa. Ini adalah embrio asal Dao yang ekstrim. Setelah mengamatinya dalam waktu lama, dia sudah memastikan bahwa senjata ini hanyalah embrio kasar. Tidak ada tanda Dao atau hukum alam yang terukir di sana. Ini berarti Kaisar Semu belum mendapatkannya sejak lama. Pagoda ungu setinggi setengah meter memancarkan aura yang telah mengalami perubahan waktu. Seolah-olah langit biru telah runtuh di sini, dan segala jenis cahaya abadi masih ada. Hal yang paling melimpah di negeri kenaikan abadi ini adalah makanan energi abadi. Embrio kasar ini tidak dapat dirusak sedikit pun dan hanya dapat mengembangkan spiritualitas secara bertahap. Tubuh pagoda itu tebal, dan setiap incinya berkilau dan tembus cahaya. Cahaya ungu berkelap-kelip, dan cemerlang seperti berlian ungu. Ada garis-garis pola di permukaannya, seolah-olah diukir dengan cermat oleh dewa. Inilah yang disebut tanda ilahi, juga dikenal sebagai perwujudan nyata dari Dao. Ini juga alasan dari namanya. Komatsu mengedipkan matanya yang besar dan dengan penasaran mengukurnya. Dia merasa itu agak aneh karena tanda dewa emas ungu ini sama seperti dia. Seluruh tubuhnya mempesona dengan cahaya ungu beraneka warna, dan bahkan spiritualitasnya pun serupa. Longma tidak menahan diri sama sekali. Dia membuka mulutnya dan ingin menelannya. Makhluk manapun yang memiliki spiritualitas pasti ingin mendapatkan benda yang menantang surga tersebut. Ini adalah artefak verifikasi Dao. Ye Fan mendorongnya ke samping dan berkata, ini ditemukan oleh Komatsu. Dia dengan cermat memeriksa artefak ini dan memastikan bahwa tidak ada bahaya di pagoda ini. Sebenarnya tidak ada tanda Dao yang terukir di atasnya, dan itu hanyalah embrio kasar tanpa pemilik. Baru setelah itu dia rileks. Komatsu mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pagoda ungu. Itu jauh lebih tinggi darinya, dan semuanya berkilau dengan cahaya ungu. Keduanya kontras dengan indah, membuatnya menggaruk-garuk kepala. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan pagoda, tetapi pada akhirnya, ia sangat lelah hingga basah kuyup oleh keringat. Ia duduk di tanah dengan ekspresi malu. Sebenarnya ia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Longma menghina. Ia mengambil keuntungan dari situasi ini dan ingin mengambilnya sendiri. Ujung-ujungnya kaget juga. Pagoda ini sangat berat, dan beratnya setidaknya 1 juta jin. Ini adalah materi abadi tertinggi. Meskipun masih dalam tahap embrio yang kasar, hal itu tetap mengejutkan dunia.
Dengan bantuan Yevan, Komatsu mengangkat pagoda ungu itu dengan susah payah. Namun, dengan suara hantaman, ia mengunci dirinya di dalam dan tidak bisa keluar lagi. Yevan tersenyum. Dia mengambil harta karun yang dapat mengguncang seluruh domain bintang dan melepaskannya. Aku akan membantumu menyimpannya di lonceng perak. Kamu bisa menyempurnakannya dengan pikiranmu setiap hari, dan saat kamu menjadi lebih kuat, kamu akan bisa menggunakannya. Dia mengeluarkan batu Buddha kecil dari bel dan dengan hati-hati mengukir formasi spasial yang kompleks. Dia kemudian menyimpan pagoda ungu emas ilahi di dalam dan menyerahkannya kepada Komatsu. Mungkin suatu hari nanti, saya akan meninggalkan bintang kuno ini dan menuju domain bintang lain. Tempat itu penuh dengan darah dan pertempuran. Terlalu sulit dan berbahaya. Saya ingin meninggalkan Anda di sini. Anda dapat berkultivasi dalam pengasingan di sini. Ini akan menjadi artefak pembuktian daunmu. Komatsu langsung ketakutan setelah mendengar kata-kata tersebut. Matanya berkaca-kaca saat ia memasukkan embrio kasar itu ke tangan Yevan. Ia memintanya untuk tidak pergi, dan bahkan jika ia harus pergi, ia harus membawanya. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Yevan dengan penuh kasih mengusap kepalanya dan kemudian melihat ke langit. Pasti akan ada perang di masa depan di domain bintang lain. Perdamaian jangka pendek tidak akan bertahan lama. Semua ras percaya bahwa jalan untuk menjadi makhluk surgawi akan segera terbuka. Untuk memperebutkan kesempatan yang telah ditunggu-tunggu selama berabad-abad, akan terjadi pertarungan berdarah antara sosok-sosok yang tiada taranya. Meskipun Longma tidak yakin, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pagoda ungu emas ilahi ditemukan oleh Komatsu dan diperoleh oleh Yevan. Memang tidak ada alasan untuk menyimpannya sendiri. Bumi adalah tempat yang luar biasa. Jika Anda dapat memverifikasi dao Anda di sini di masa depan, Anda akan mendapatkan hasil yang tidak terbayangkan. Yevan membantunya menjaga bel dan menyuruhnya untuk tidak menggunakan batu kecil Buddha lagi. Mulai sekarang, ia seharusnya hanya mempercayakan pikirannya pada pagoda ungu. Dia sudah memiliki kuali segudang ki. Meskipun pagoda ini adalah harta ilahi, itu tidak ada artinya baginya. Yevan menggunakan kemampuannya yang maha kuasa untuk menyegel beberapa tetes darah berharga kaisar semu ke dalam kuali. Bisa dibilang, ini adalah darah dewa. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat-obatan suci dan akan sangat bermanfaat. Mereka melanjutkan perjalanannya. Yevan mengajari Komatsu cara menyempurnakan alat untuk membuktikan dao. Dia memiliki banyak pengalaman untuk disampaikan sebelum mereka pergi. Apa yang membuatnya terdiam adalah dia melihat makna mendalam dari satu alat untuk menghancurkan semua teknik di benak makhluk kecil itu. Sebenarnya mereka sedang bersiap untuk mengubah pagoda ungu menjadi pagoda pinus. Buah pohon pinus yang berbentuk bulat disebut pinus pagoda karena bentuknya seperti pagoda. Dalam benak makhluk kecil berwarna ungu itu, rasanya karena ia akan membangun kembali pagoda, itu pasti lebih realistis. Pagoda pinus alami adalah yang paling cocok. Menurutmu kacang pinus yang paling enak? Yevan menanyakannya. Ya, jawabnya tanpa sadar. Kemudian, ia langsung merasa malu. Baiklah, pagoda pinus, itu pagoda pinus. Entah itu nama atau bentuknya, itu cocok untukmu. Yevan hanya bisa mengatakan ini. Mereka melanjutkan perjalanannya. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Ada beberapa jenis logam ilahi di dunia ini. Emas darah Phoenix, emas hijau air mata abadi. Legenda mengatakan bahwa jika mereka disatukan, mereka bisa menjadi material tertinggi lainnya. Sayangnya, tidak ada yang berhasil sejak zaman kuno. Komatsu segera membuka mulutnya dan berkata dengan kekanak-kanakan. Di masa depan, ia akan menemukan semua jenis logam suci untuk tuannya. Itu akan mencampurkannya dengan myriad ki dan menempanya menjadi senjata nomor 1 di dunia. Yevan mengusap kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Itu sudah cukup untuk memiliki akar asal-usul myriad ki. Adapun legenda-legenda itu, terlalu kabur dan belum tentu benar. Akhirnya, mereka sampai di puncak kepala naga. Mereka mendaki jalan pegunungan. Puluhan ribu puncak berkepala naga berdiri berdampingan, mengelilingi lembah abadi. Energi spiritualnya padat dan cahaya beraneka warna bersinar dalam jutaan helai. Itu menjadikan tempat ini sangat sakral. Mereka benar-benar telah memasuki tanah kenaikan abadi. Ini adalah negeri menakjubkan yang tak tertandingi. Ia memiliki rahasia mendalam dalam mencuri ciptaan dunia dan dapat melahirkan makhluk abadi. Setiap puncak naga bersinar dengan puluhan ribu sinar cahaya abadi dan ribuan warna keberuntungan. Mereka ilahi dan sakral. Obat-obatan berharga yang tumbuh di sana setidaknya berusia 20.000 tahun, dan aromanya menyerang lubang hidung. Yevan maju di sepanjang jalur pegunungan. Komatsu sangat senang. Ia menemukan 2 obat raja di jalur yang aman. Keduanya berusia lebih dari 90.000 tahun. Dengan hati-hati ia menggalinya. Obat kuno itu tingginya 1 meter. Baginya, itu seperti pohon yang berharga, berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni.
Itu perlu untuk meningkatkannya. Ia sangat bersemangat, menawarkan satu tangkai kepada Ye Fan untuk menghormati. Kemudian, ia memberikan tangkai lainnya kepada kuda naga karena niat baik. Hal semacam ini bisa memperpanjang umur seseorang. Itu adalah harta yang tak ternilai bahkan di biduk. Itu akan membuat orang-orang kudus tunduk padanya. Long Ma secara alami menerimanya. Namun, ia tidak langsung menelannya. Ia tahu betapa langkanya obat-obatan raja. Perlahan-lahan akan menyempurnakannya di masa depan. Jalannya berkelok-kelok, tapi itulah satu-satunya jalan keluar. Satu langkah yang salah akan menyebabkan kematian. Ye Fan dan yang lainnya mengambil jalan memutar. Mereka melewati banyak puncak kepala naga dan memasuki lembah. Selama proses ini, Komatsu adalah yang paling bahagia. Ia telah memanen total 8 obat raja, yang semuanya tumbuh di jalurnya. Ia sangat senang dengan cangkul kecilnya. Kamu bisa menyimpannya. Tidak perlu mengirimku pergi, kata Ye Fan. Setiap kali ia menggali obat, ia akan memberikannya kepada tuannya. Namun, Ye Fan diam-diam menempatkannya di Menara Pinus. Di masa depan, dia akan pergi. Komatsu akan berkultivasi sendirian di planet kuno ini, jadi ia pasti membutuhkan hal-hal ini. Akhirnya mereka memasuki pedalaman. Ketika mereka sampai di kedalaman lembah, mereka akhirnya melihat pemandangan yang menakjubkan. Puluhan ribu puncak kepala naga menuangkan air terjun cahaya abadi. Itu sangat kental hingga berubah menjadi cair. Ia berkumpul di tengah lembah, di mana terdapat kolam surgawi yang besar. Energi surgawi meningkat dan jutaan sinar cahaya bersinar. Itu mempesona dan menutupi sebagian besar lembah. Harapan untuk menjadi abadi dibiarkan di kolam surgawi ini. Mata Ye Fan bersinar dengan cahaya ilahi. Di lembah, awan meninggi. Belum pernah ada tempat seperti ini. Obat-obatan berharga ada di mana-mana, membuat orang menjadi gila. Jika mereka bisa mengumpulkan semuanya, itu tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, aroma khusus menyerang lubang hidung mereka. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Ye Fan terkejut. Pasti ada obat ilahi yang abadi di sini.